Puji Tuhan, pada saat pagi ini kita datang kepada Tuhan. Semua karena karya salib Tuhan. Atas seluruh hidup kita bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada saat pagi ini kami mengucap syukur untuk rahmat dan anugerah-Mu yang begitu besar, untuk kasih setiamu yang tiada terbandingkan oleh apapun, anugerah yang besar, kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk rahmat-Mu. Kami datang kepada Tuhan mengucap syukur untuk apapun. Haleluya. Haleluya. Bersyukur buat kasih setiamu, anugerah-Mu yang besar. Kasih-Mu begitu ajaib. Terima kasih. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat kasih-Mu, menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu darah-Mu Yesus, dan juga untuk menebusku. Ya Tuhan Yesus, begitu besarnya kasih-Mu dalam setiap jengkal kehidupan kami Tuhan, yang terus berjalan sesuai waktu-waktu yang Tuhan berikan. Kasih setia-Mu dalam setiap hari kami Tuhan, kami bersyukur. Semua karena rahmat dan anugerah Tuhan atas hidup kami. Mengingat kasih setia-Mu, mengingat kemurahan-Mu yang begitu besar. Terima kasih oh Tuhan. Mari bersyukur di hadapan Tuhan. Hanya-Kau Tuhan, hanya-Kau Yesus. Haleluya. Bersyukur dan bersyukur. Mari nyanyikan pujian ini lagi. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau
menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus dosaku. Tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih oh Tuhan. Terima kasih oh Yesus. Sepanjang malam Tuhan telah lindungi, urapan-Mu menjamah hidupku. Tuhan pulihkan setiap kami, Tuhan sembuhkan setiap kami. Hanya Kau pemilik kehidupan, hanya Kaulah pemilik hidup kami. Hanya Kau saja, tidak ada yang lain. Hanya Kau saja Tuhan. Bersyukur buat kasih-Mu, bersyukur buat pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk makan minum. Tuhan Yesus yang menolong seluruh hidup kami. Tuhan Yesus yang menolong seluruh keluarga kami Tuhan. Kau yang menjangkau, Kau yang mengasihi setiap hari. Sungguh bersyukur di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang.
Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku, hanya Kau di hidupku. Kau berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kami percaya hanya Engkau Tuhan yang menyanggupkan setiap kehidupan kami untuk menjalani bagaimana ragam kehidupan. Ada hal-hal yang kami sukai sehingga kami boleh bersyukur, tetapi acap kali ada hal-hal yang tidak kami sukai membuat kami enggan untuk bersyukur di hadapan Tuhan. Padahal sesungguhnya jalan hidup kami Tuhan sudah menata, segala sesuatu adalah untuk kebaikan masa depan kami Tuhan. Kami percayakan seluruh hari ini di dalam tangan Tuhan. Pimpin kami dengan firman-Mu Tuhan, supaya renungan pada saat pagi ini membawa kami kepada kedewasaan, sesuai dengan buah-buah pertobatan, sesuai dengan kehidupan yang berkenan di mata Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan, kami siap untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom semuanya. Pada saat pagi ini bertemu kembali di dalam doa pagi kita. Nah, kita akan membawa, maksud saya akan membawa kita kepada renungan pada saat pagi ini, terambil dari Kolose 3 ayat 1 sampai yang keempat, yang berbunyi, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus
di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Perkara di atas atau perkara rohani adalah perkara-perkara yang mendasar bagi kehidupan di dunia ini. Misal, kalau kita menyadari bahwa roh kita kekal dan satu hari kelak kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita kepada Tuhan, maka kesadaran itu akan mempengaruhi cara hidup, gaya hidup, tingkah laku, perkataan, dan pikiran kita. Paulus berkata, karena kita sudah dibangkitkan bersama Kristus, kita harus memikirkan perkara-perkara di atas. Kita sudah disatukan dengan Kristus bersama kematiannya. Maka pikiran dan hati kita harus disesuaikan dengan pikiran dan hati Kristus. Di sini ada proses identifikasi diri dengan Kristus. Hidup kita hanya untuk menyenangkan hati Allah dan melakukan kehendak Allah, yaitu hal-hal yang mulia dan bernilai kekal. Identifikasi diri dengan Kristus harus mewujud dalam transformasi hidup, yaitu perubahan hidup dari hidup duniawi, yaitu semua perbuatan hawa nafsu yang mendatangkan murka Allah, dan semua karakter berdosa yang tidak pantas dilakukan oleh orang-orang kudus, menjadi hidup baru yang rohani, yang terus-menerus diperbaharui, semakin menyerupai gambar Allah. Dunia modern semakin menawarkan kegemerlapan dunia malam yang penuh dengan pelampiasan hawa nafsu yang menjijikkan. Kita di Jakarta tentu sudah tahu tentang hal-hal yang menghebohkan yang sering kita dengar di dalam sebuah berita. Itulah dunia masa kini yang harus kita jauhi. Anak Tuhan harus melakukan proses identifikasi diri dengan Kristus terus-menerus dengan cara berdoa dan membaca firman. Hidup kita juga harus ditransformasi terus-menerus dengan menolak melakukan berbagai perbuatan jahat dan digantikan terus-menerus dengan perbuatan baik. Tugas kita adalah meningkatkan kualitas waktu saat teduh, dan juga mempraktekkan hidup yang kudus, yang berkualitas, dan yang menjadi berkat bagi sesama. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mencari perkara di atas bukan berarti kita melupakan tugas untuk melayani sesama keluarga, melayani Tuhan melalui gereja, dan kita tidak juga hanya menciptakan ruang-ruang khusus VIP di mana kita merasa bahwa itulah hidup rohani, seperti saya sering gambarkan mengenai peristiwa Gunung Sinai. Musa tidak lupa turun setelah mendapatkan 10 titah, karena memang di bawah banyak yang harus ditolong. Banyak orang mencari perkara di atas dengan cara VIP, dia malaikat, dan yang lain itu manusia biasa. Sehingga membuat disinilah orang bisa bersikap sok rohani, sudah lebih daripada yang lain. Bahkan di beberapa tempat bisa terjadi bahwa orang-orang demikian merasa lebih kudus daripada bahkan pendeta, gembala, atau pimpinan jemaat. Hingga di sana-sini ketundukan kepada otoritas menjadi minim oleh karena merasa seseorang, baik itu pelayan atau siapapun, merasa bahwa dia sudah memiliki ruang VIP, orang dalamnya sorga, sehingga membuat apapun yang diarahkan secara penggembalaan kadang-kadang tidak mau taat. Nah, saya tidak mau terjadi di dalam pembangunan rumah Tuhan di gereja kita,
kita akan mendukung segala apapun yang Tuhan sudah percayakan kepada gereja kita untuk kita jalankan. Kita masuk ruang doa kita, dan jangan lupa bahwa kita harus menjadi berkat di luar ruangan itu, karena banyak hal yang harus ditolong. Oleh sebab itu, ketika saudara, Bapak Ibu Saudara, sudah keluar daripada jam-jam doa saudara, atau apapun itu, intimasi dengan Tuhan, jangan lupa bahwa kita adalah masih manusia biasa yang harus mempraktekkan hidup keagamaan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Puji Tuhan, itu yang saya sampaikan pada saat pagi ini. Kita akan berdoa dan kiranya berkat Tuhan melimpah atas kita. Nah, setelah doa nanti mari kita tegur sapa sebentar untuk memberikan selamat kepada kehidupan kita yang sudah dikasih kesempatan lagi untuk bisa melaksanakan tugas di dalam pekerjaan maupun di dalam rumah tangga. Kita berbahagia bisa bertemu dan terus bertemu, dan biarlah pertemuan kita saling membangun satu dengan yang lain. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari Tuhan melindungi kami. Mungkin ada kealpaan daripada kami yang seharusnya kami lakukan untuk penjagaan secara fisikal pada saat malam hari, baik itu di outdoor, di luar rumah, maupun di dalam rumah kami, sehingga membuat kami mengalami hal-hal yang seharusnya terjadi, tetapi Tuhan menjaga kami, sehingga kami tetap aman sampai bangun saat pagi ini, Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa jaminan kehidupan kami daripada kecelakaan, daripada bahaya, ketika kami di dalam rumah, di luar rumah, adalah Tuhan yang berkuasa atas semuanya. Oleh sebab itu, sikap kami seperti pagi ini, menyerahkan seluruh hidup di dalam tangan Tuhan. Anak-anak kami, keluarga kami serahkan dalam penjagaan Tuhan. Pekerjaan kami harus kami lakukan semata-mata bukan kepandaian kami. Kami rawan dengan kesalahan, human error, tetapi Tuhan menjagai kami. Terutama buat teman-teman kami yang bekerja dalam satu teamwork dengan orang-orang yang belum percaya. Jagai mereka dalam nama Yesus. Sikap perkataan, perbuatan supaya membuahkan buah-buah. Hidup yang penuh dengan pertobatan di hadapan Tuhan. Dan menyerahkan keluarga-keluarga di dalam praktek kehidupan, di dalam rumah tangga pun, meskipun sudah saling mengenal, supaya tetap mereka menjaga perkataan mereka. Dijauhkan daripada perkataan-perkataan yang sia-sia. Perkataan-perkataan yang tidak seharusnya. Karena apapun perkataan yang sia-sia akan dibawa kepada penghakiman Tuhan. Supaya praktek hidup tidak cuma kudus di gereja, di lingkungan gereja, di lingkungan orang percaya, tetapi di lingkungan rumah tangga, keluarga, di masyarakat pun kami adalah menjadi terang dan garam dunia. Dan biarlah praktek hidup ini boleh kami lakukan dengan mendasari firman Tuhan, bahwa sesungguhnya kehidupan kami adalah pelayanan kami. Kehidupan kami adalah bagaimana kami menjadi terang dan garam dunia. Sehingga hidup kami akan lebih bertanggung jawab. Tidak mesti menjelang kami dipanggil, baru kami meminta maaf ke sana sini. Dan kemudian ingin memulihkan hati ke sana kemari. Tetapi semasih kami sehat, kami ingin menjagai diri supaya kami lebih banyak mendapatkan teman-teman daripada musuh. Terima kasih Tuhan, pagi ini berkatilah teman-teman kami yang berusaha mengupayakan kesehatan tubuhnya dengan cara medis, dengan cara penjagaan-penjagaan yang mereka lakukan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan sempurnakan. Dan kami percaya melalui alat-alat Tuhan, Tuhan menjagai setiap umat percaya. Masalah boleh datang, tetapi pertolongan Tuhan justru nyata di saat kami menghadapi berbagai masalah. Hari ini berkatilah Tuhan dengan anak-anak yang taat, dengan cucu-cucu yang mau taat,
Dan kami serahkan semua keluarga besar GBS 56 yang hari-hari ini hatinya masih terganggu dengan pola pikir duniawi, dengan kedagingan yang senantiasa menjajah rohani, sehingga apa yang mereka lakukan bukanlah seperti yang mereka inginkan. Mereka kalah dengan kedagingan dan lebih menomorsatukan hawa nafsu dan lain sebagainya. Sia-sialah kami berdoa jikalau apapun yang kami lakukan tidak berkenan di mata Tuhan. Karena penjagaan hati adalah utama di dalam kehidupan kami itu. Terima kasih. Kami akan memulai hari ini bersama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan katakan jikalau kita selalu dekat kepada firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, menjadi orang yang benar, segala usahanya dibuat berhasil. Kalau Tuhan yang membuat berhasil, berarti tidak masalah. Kita kurang di dalam pendidikan, di dalam pengetahuan, di dalam apapun yang kita lakukan penuh dengan segala kekurangan. Tetapi jikalau semuanya berhasil oleh karena Tuhan saja. Kiranya berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Yang percaya boleh katakan amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi semuanya, selamat bekerja ya. Pak Nathan, ada Ibu Tineke, Bu. Hari ini jam berapa, Bu? Siang Pak, masih siang. Iya. Oh gitu ya. Jadi masih bisa aktivitas di rumah ya, Bu ya? Iya, Pak. Ya, doa kami senantiasa lah Ibu ya, supaya diberkati dan menjadi berkat. Pak Hartono, puji Tuhan bisa hadir. Ya, shalom Pak Hartono. Pak Beni, halo Pak, shalom ya Pak. Sama Ibu Herma, Tuhan berkati senantiasa. Dan juga siapa lagi nih ya? Bu Mila, ada Sana juga. Iya, gimana Bu? Sehat Pak. Sehat ya. Puji Tuhan. Ada Bang Theo, ada Pak Arif juga. Puji Tuhan, itulah yang boleh kita lakukan pada pagi ini. Kita senang di dalam Tuhan untuk melakukan segala sesuatu. Puji Tuhan, salam sehat dari kami Gembala. Doakanlah kami Gembala supaya bisa melaksanakan tugas-tugas dengan baik dan juga tetap sehat. Kami juga senantiasa mendoakan semua jemaat. Dan berkati, shalom, dadah, bye ya. Dadah. Shalom semua. Shalom, shalom Pak. Begitu.